ketemu lagi sama Ina dan kali ini kita akan curhat-curhatan ya bareng Dokter Dina Rismawati, spesialis anak SPA MC. Alah, libet gue ya. Pokoknya Dokter Dina Rismawati SPA MSc. Dan kali ini kita akan curhat soal alergi susu pada bayi. Tapi sebenarnya alergi ya, Dok ya. Alergi kan banyak ya, Dok ya. Sebenarnya alerginya untuk anak-anak tuh apa aja sih, Dok? Saya penasaran, Dok, karena memang anak saya itu yang nomor 2 itu alergi dingin kayak saya, Dok. Tapi apa menurut saya doang apa gimana ya? Jadi kayak misalnya dia minum es, itu kakaknya nggak apa-apa, Dok. Mau minum es satu tempat juga dia nggak batuk. Adiknya, aduh baru berapa sendok aja dia langsung batuk, Dok. Apa itu termasuk alergi atau gimana nih, Dok? Sebelum saya jelaskan tentang alergi sama hubungannya sama es tadi ya, mungkin kita perlu tahu dulu nih alergi itu apa sih. Iya, boleh ya. Ya, jadi alergi itu respon dari kekebalan tubuh yang tidak pas gitu, yang terganggu. Jadi pada orang lain mungkin tadi Mbak sebutkan tidak menyebabkan alergi, tetapi pada anak tertentu dia menyebabkan alergi. Jadi responnya itu tidak biasa gitu ya. Dikenali oleh tubuh itu sendiri menjadi zat yang berbahaya. Kemudian alergi itu macamnya apa aja gitu. Yang pertama bisa alergi makanan. Yang paling banyak adalah protein memang. Dan protein di sini adalah protein hewani. Ya, salah satu yang tertinggi 30% itu disebabkan oleh putih telur gitu. Dan di bawahnya yang 25% itu alergi susu sapi gitu. Jadi dari makanan ada. Kemudian bener. Alergi yang kedua tuh hirupan ya. Hirupan tuh misalnya ada serbuk sari, kemudian mungkin bulu binatang ya. Bubuk mie instan gitu betul. Ya, Dok ya. Langsung bersin tuh ya. ya. Saya banget, Dok. Saya alergi banyak banget ya, Dok ya. Heran juga. Ya, nggak alergi saya kan ya. Nggak ada kalau itu, Dok. Kemudian juga alergi debu yang paling banyak kan. Benar. Di debu itu ada kayak kutu gitu. Jadi Dok, dia menyebabkan orang yang terkena itu bisa bersin atau gatal-gatal gitu. Sultan banget ya saya, Dok ya. Nyapu aja bersin ya. Gitu Sultan kayak gini. Gitu ya istilahnya. Terus ada juga penyebab yang lain tuh kecoa itu juga kan, kayak kecoa ada juga yang alergi. Alergi apa fobia, Dok? Fobia ada juga, tapi alergi juga ada. Gimana itu, Dok? Misalnya kan dia tuh ada bulu-bulunya juga kan sebetulnya. Itu kan hirupan juga. Ya, semua yang berbulu-bulu itu bisa. Iya benar. Bermacam macam bulu ya, Dok. Betul. Kemudian kontak, misalnya Mbak memakai jenis bahan tertentu, baju tertentu itu di badannya, misalnya saya pakai jam dan ternyata saya alergi kulit saya dari juga. Kalpnya itu jadi merah-merah dan itu tetap bisa juga. Terus sebenarnya penyebab alergi itu apa? Itu kan tadi yang saya bahas itu yang ada di makanan, hirupan. Jadi itu namanya alergen. Alergen itu adalah zat yang menyebabkan alergi. Kalau sebenarnya dingin itu juga bisa mencetuskan, tetapi itu bukan ini ya penyebab yang utama. Pasti di situ tuh ada yang lain. Mungkin pas tadi minum es itu apakah ada pengawetnya yang menyebabkan mungkin alergi? Gulanya atau apa ya, Dok ya. Oke. Kayak saya misalnya nih, Dok. Saya ini kan alerginya banyak banget, sultan banget nih, emang saya heran juga. Jadi semenjak COVID ini, Dok, kan cuci tangan terus, Dok. Cuci tangan dan kulit saya itu alergi sama sabun, Dok. Sambung ya. Nyuci gitu langsung begini nih, Dok tuh. Jadi kayak alergi. Apakah alergi menurut dokter tuh kalau saya kan pengennya sembuh, Dok. Sultan banget sih, nggak mau nyuci gitu kan takutnya. Bisa nggak sih alergi itu sembuh sebenarnya, Dok? Bisa. Jadi sebenarnya bukan sembuh total, enggak. Jadi kita mengontrol supaya tidak ketemu zat-zat yang menyebabkan alergi pada tubuh kita. Misalnya Mbak tadi kan pada sabun tertentu, jadi misalnya ngelupas kering, Dok, sekali. Jadi Mbak harus mencari sabun yang untuk kulit sensitif. Ada, Dok? Ya, ada. Jadi tidak gampang keriput, kemudian nggak kering sekali. Benar-benar, Dok. Apalagi kalau kita pakai hand rub ya. Kalau masa-masa pandemi gini kan sering banget. Karena apa-apa
Betul. pakai Apalagi dia alkoholnya kan tinggi ya. Kita Benar. harus cari yang memang benar-benar aman untuk kulit kita yang deterjen baby mungkin ya dok ya? ya bisa aja, monggo aja silahkan. Dan tidak semua deterjen baby itu juga bisa loh. Jadi alergi itu bersifat individual. Mungkin Mbak alergi merek A, saya enggak. Saya Iya, alergi benar. merek B, Mbak enggak. Iya, makanya saya bilang tadi saya sultan dok, Iya. sombong, kulitnya sombong gitu dok. Tapi pengennya nggak gini juga sebenarnya dok, pengennya tuh apa-apa kayak yang lain gitu, apa-apa nyuci bisa gitu, apa-apa. Tapi memang kulit saya tuh cenderung kulit kentang kata orang. Nah dok, selain tadi alergi bisa sembuh, kalau saya pengalaman pribadi ya dok ya, saya itu dulu alergi banget sama namanya karet. Jadi semua jenis karet yang tertempel di badan saya itu saya mesti langsung bintik-bintik itu loh dok, merentus kecil-kecil ada airnya itu loh. Itu seperti itu. Dan pertama adalah dulu saya waktu sekolah, waktu zaman kecil tuh jam tangan misalnya. Jam tangan karet. Wah, itu PR banget. Saya tuh nggak bisa pakai jam tangan karet. Tapi sekarang udah bisa dikatakan tua. Jangan tua ya dok ya. Umurnya banyak gitu ya dok ya. Itu aman dok, pakai jam karet juga nggak apa-apa. Berarti kan bisa dikatakan alergi itu bisa sembuh ya? Sebenarnya bukan sembuh total ya, tapi dia bisa lama-lama ditolerir gitu. Tapi itu pun juga kembali lagi pencetus alerginya apa dulu. Kayak tadi misalnya kita mau membahas alergi susu sapi nih ya. Iya. Nah, susu sapi itu nanti dengan bertambahnya umur sekitar usia 3 tahun itu lama-lama dia bisa hilang sendiri. Tetapi ada juga saya pernah dapat kasus itu pasien anak umur 5 tahun masih juga alergi dari hasil tes alerginya gitu. Jadi tetap kita ini individual. Jadi tidak bisa kita ilmunya antara satu pasien ke pasien yang lain tuh kalau untuk alergi berbeda gitu. Nah, terkait tadi tuh dok, ada alergi susu sapi. Nah, pada anak tuh kan beda-beda ya dokter tadi cerita. Ciri-ciri anak yang alergi susu sapi seperti apa sih dok sebenarnya dok? Ya, jadi untuk alergi susu sapi itu memang sulit dideteksi. Iya benar-benar dok. Jadi kan kadang-kadang dia datang tuh usia 1 tahun, dok ini kok kulit Itu anak baru saya, sadar 1 tahun dok? iya, kulit anak saya merah-merah. Terus saya tanya kan, ibu makanan apa misalnya? Oh ini yang memang konsisten diminum adalah susu misalnya. Susunya apa misalnya merek X gitu ya. Nah terus kita analisis nih, kan itu terus ya yang di apa namanya yang diminum, dikonsumsi. terus kulitnya misalnya merah-merah atau kering-kering gitu ya. Nah alergi itu bisa terjadi agak lama juga. Jadi tidak harus saya ketemu alergi sekarang baru minum sekarang munculnya sekarang, enggak. Jadi ada yang muncul dalam reaksi lambat. Jadi setelah beberapa tahun atau beberapa bulan atau beberapa minggu baru muncul itu juga banyak sekali. Makanya kalau orang didiagnosis alergi susu sapi itu kadang-kadang enggak dok ini udah sejak bayi kok gitu lah. Dalam hal ini saya mau memahamkan, meluruskan ya istilahnya bahwa alergi susu sapi itu bisa aja terjadi setelah beberapa lama, nggak langsung gitu, dan jarang sekali yang terjadinya langsung. Jadi minum langsung alergi. Ada juga kasus memang yang paling cepat alergi itu sekitar 15 menit sampai 2 jam minum terus gitu, alergi juga bisa. Nah gejala-gejala apa yang bisa kita kenali ya. Jadi biasanya dia konsisten nih muncul, sering muncul. Jadi sudah lama, nggak mungkin sekali langsung kita diagnosis alergi, enggak. Dan berulang kan pastinya. Ya. Terus kemudian munculnya tuh tertentu, misalnya pagi hari tadi kayak semacam anak Mbak ya. Jadi pas mungkin karena posisinya dia dingin. Iya benar dok. Nanti semakin siang semakin nggak apa-apa gitu. Dan alergi itu gejalanya nggak hanya di misalnya kulit tadi ya, tapi bisa kena yang lain. Misalnya nih di pernafasan bisa batuk pilek juga, gitu. Kemudian di pencernaan bisa juga dia kembung, kemudian sulit berak atau diare juga bisa. Jadi dia kena ke seluruh tubuh gitu. Jadi untuk mengenali ya memang nggak sulit, kita harus mencari faktor resikonya, apakah dia keturunan kah gitu. Tapi ada juga yang alergi itu tanpa keturunan juga ada. Ada dong. Iya, misalnya kakaknya nggak apa-apa, adiknya apa-apa gitu. Ya, misalnya saya tanya, Bu, ini kemungkinan alergi susu ya. Saya tanya, saya diagnosis gitu. Saya mau tanya dulu nih, di keluarga Ibu ada yang alergi susu nggak? Mungkin ayahnya yang berhubungan langsung kan, ayahnya
ibunya atau saudara kandungnya. Kalau misal tidak ada riwayat alergi di situ, itu masih mungkin 15% anaknya alergi. Kalau salah satu saudara kandung atau ayah atau ibu alergi, sekitar 40% anaknya alergi. Kalau misalnya gitu, tiga-tiganya alergi ya, berarti ya udah ya jawaban udah. lah ya, dia pasti Ya, akan betul terikut sekali. alergi. Nah, dokter, alergi sendiri itu penggantinya apa nanti dok? Misalnya kan dia nggak mungkin dong nggak minum susu, kan kasihan gitu dok. Misalnya ibunya memang tidak memberikan ASI. Selain tadi tidak memberikan ASI, apa ada pilihan lain dok biar anaknya tetap bisa mengkonsumsi susu? Ya, jadi kalau untuk istilahnya terapinya, penanggulangannya ya, kalau untuk bayi-bayi yang beruntung sekali mendapatkan ASI eksklusif dalam hal ini, dia bisa diberikan ASI, itu lebih baik. Tetapi untuk bayi-bayi yang tidak beruntung mendapatkan ASI, itu bisa diganti dengan susu untuk alergi susu. Apa itu dok? Jadi ada namanya extensive hydrolyzed protein, maaf. Jadi dia memang dari protein susu dan sudah dipecah-pecah dari proteinnya itu. Itu berbagai merek udah ada ya zaman sekarang ada. ya. Jadi sehingga protein dengan berat molekul yang kecil dia tidak menimbulkan alergi. Ya, ada juga yang dari soya ya, mungkin ya yang orang-orang kenal ya soya. Yang sekarang ya dok ya, zaman now. Saya taunya juga soya doang ya. Tadi susah banget itu nggak kenal dokter. Jadi extensive hydrolyzed protein itu dia sudah dipecah-pecah gitu proteinnya, sehingga tidak menimbulkan alergi gitu. Oke. Tapi masa penggunaannya nggak lama ya, jadi sekitar 6 bulanan. Nanti setelah itu kita harus tetap menguji, dikembalikan lagi ke susu biasa. Apakah dia sudah masih bisa alergi nih? enggak? Iya. Atau sekitar, kalau nggak bisa kita tambahkan sekitar 3 bulan, jadi sekitar 9 bulan gitu. Oh gitu. Jadi kan, berarti memang alergi itu masih bisa dicek lagi ya dok ya? Iya. Masih bisa sembuh ya? Iya, masih bisa. Jadi dalam hal ini berkurang ya resikonya ya gitu. Ya lumayan sih dok, memang harganya kalau susu yang tidak Yang khusus ya. iya, bunyi dok dompetnya juga kan, kasihan orang tuanya ya. Nah dokter, ini termasuk mitos atau fakta? Kalau bicara soal alergi, ibu menyusuin misalnya, kita anak dikasih ASI, ketika ibunya memakan tadi, misalnya dia alergi susu sapi nih, ibunya minum susu sapi atau telur, anaknya bental-bental alergi, itu termasuk beneran atau mitos atau fakta dok? Ya benar. Jadi misalnya si anak alergi susu atau alergi protein telur, putih telur ya. Misalnya ibunya makan dan disusukan ke anaknya, memang bisa alergi. Oh bisa ya dok ya? Alergi susu sapi dalam hal ini bisa pada anak yang memang mengkonsumsi susu formula, atau yang kedua pada anak yang ASI eksklusif. Oh bisa juga dok? Ada anak yang ASI eksklusif, berarti ibunya harus stop susu menyusui seperti itu. Jadi untuk mengurangi resiko terjadinya alergi, karena bisa ini keluar lewat ASI-nya. Oh gitu dok, gitu. Baru tahu. Oh pantesan saya pernah tuh anak saya kayaknya makan apa, terus dia minum ASI, ya kan? ASI saya kan ASI perah dok. Iya. Itu dia agak bentol-bentol gitu dok. Oh berarti dia karena saya memakan sesuatu yang dia nggak cocok di ini ya, di ASI saya. Ada itu juga ya. Kan kasus yang ini mbak, misalnya bayi-bayi tuh umur 1 bulan 2 bulan datang dengan ruam di pipi. Nah yang putih-putih itu dok. Ya, bisa. Atau yang merah-merah itu ya, yang merah-merah kan dikira kalau orang zaman dulu mungkin eyangnya bilang, oh itu karena terkena ASI gitu. Sebenarnya bukan seperti itu ya, tetapi karena ibunya memakan zat yang menyebabkan alergi pada bayinya, seperti itu. Bukan karena kecipratan ASI jadi merah, enggak seperti itu. Oh bukan, berarti mitos itu ya dok ya? Iya kan, itu putih-putih. Iya dulu kamu minum susunya kebanyakan, jadinya ASInya mama kemana-mana misalnya gitu ya dok. Oh itu mitos ya ternyata ya. Oke dokter, nah kira-kira terkait alergi tadi, kan masing-masing alergi punya gejala masing-masing nih dok. Gejala yang paling terlihat, oh ini sudah dipastikan nih anak saya pasti alergi nih, apa sih dok? Jadi kalau alergi itu ada perjalanannya mbak. Jadi kalau awal itu adalah alergi makanan atau susu tadi. Kemudian nanti
dengan bertambahnya umur dia jadi ke kulit, mungkin eksim, kemudian agak gede sedikit ya. Itu kenapa tuh dok? Kalau alergi itu dok? Sama, jadi bisa aja alergi terhadap mungkin hirupan tadi yang saya sebutkan atau makanan yang lain gitu. Nah, untuk memastikan, dok saya pengen tahu nih sebetulnya ini memang alergi apa enggak sih? Iya gitu. benar. Ya udah di tes alergi kan ada juga diambil darahnya atau dengan tes kulit juga bisa gitu. Jadi dilakukan kurang lebih kalau tes kulit itu sekitar 15 menit. Jadi akan muncul nanti ini alergi apa enggak gitu. Seperti itu. Nah, ada juga ini dok mahal banget ya tes itu dok gitu misalnya nih ya. Ya udah kita pakai ini challenge aja. Challenge itu artinya misalnya nih anak tersebut itu minum ASI. Saya kan ragu-ragu ya ini bener alergi telur apa yang lain ya. Mungkin bisa aja ikan juga bisa, ikan tertentu gitu. Nah, kita coba stop. Saya curiga nih karena kemarin saya habis makan ikan gitu, ikan salmon misalnya. Ya udah Bu, salmonnya stop dulu Bu, kurang lebih selama 2 sampai 4 minggu. Terus kemudian kita sembuhkan Reaksinya gimana nih? terus kita sembuhkan gejala alerginya. Misalnya waktu itu kan munculnya ruam-ruam. Ruam-ruamnya sembuh selama 2 sampai 4 minggu, kita coba ibunya makan ikan lagi, salmon misalnya. Yang kita curigai. Muncul alergi enggak? Kalau iya ya udah, berarti kemungkinan besar memang dia alergi salmon. Ikan salmon tadi ya dok ya. Berarti masing-masing alergi itu punya gejala masing-masing ya dok. Betul. Dan yang perlu diingat tadi bahwa prinsipnya adalah lama dan kumat-kumatan gitu. Nah itu dok sedih banget dok. Sedih banget tuh yang alergi. Apalagi itu tadi alergi susu ya. Kita kan pengennya ya kasih ASI. Kan katanya kalau ASI banyak itu ibunya bebas makan apa aja bahagia, ASInya banyak. Lah kalau anaknya alergi kan kita juga harus berjaga-jaga ya dok ya. Betul. Biar anak tetap terjaga, ASI lancar, anak juga terjaga gitu dok. Dia juga harus tetap melihat alergi-alergi apa nih buat anak, jangan sembarangan gitu ya dok ya. Dilihat juga riwayatnya mungkin ya. Kalau misalnya nih saya tuh alergian, jadi saya harus gimana sih mencegah supaya anak saya tuh nggak alergi gitu kan, juga harus punya trik-trik khusus juga seperti itu. Nah itu tadi dok, trik-trik apa sih biar tadi anak tidak terkena alergi. Karena kan memang kita kan sebagai awam kan nggak ngerti nih ini kira-kira aman nggak ya buat. Jadi kadang-kadang jadi kayak takutan sendiri gitu loh dok. Waduh, kayak tadi anak saya ketika makan es krim batuk. Jadi kan saya takut nih dok. Waduh, jangan-jangan nih gara-gara es krimnya nih. Aduh, jangan-jangan tapi kok kayaknya nggak apa-apa ya gitu. Ini kenapa? Jadi perlu nggak sih dok kita jadi apa-apa tidak boleh gitu dok? Sebenarnya kalau nanti apa-apa tidak boleh itu yang kasihan anaknya ya. Pasti akan mempengaruhi gizi anaknya itu sendiri. Benar dok. Ini nggak boleh, jadi picky eater juga, anaknya jadi kurus gitu. Sebenarnya memang kita tetap harus mencoba dulu. Jadi untuk memastikan alergi apa tidak kan tetap harus dicoba gitu. Dan bagaimana sih pencegahannya tadi kan Mbak? Benar. Jadi kan ya pada waktu saat bayi baru lahir sebaiknya ya diberikan ASI eksklusif. Itu sangat-sangat signifikan supaya anak itu tidak alergi. Dan buat bayi-bayi yang tidak beruntung mendapatkan ASI, bisa diberikan susu khusus untuk pencegahan alergi. Nah, itu tadi dok. Apa tadi dok? Ya, jadi kalau susu yang untuk pencegahan alergi itu PHP namanya ya. Bukan PHP ya ini ya. Berarti alergi itu bisa dicegah terlebih dahulu dok. Iya, jadi kalau melihat resiko orang tuanya, resiko orang saudara kandungnya tadi alergi, bisa kita cegah. Satu dengan ASI. Kalau tidak dapat ASI berarti pakai susu PHP tadi, partial hydrolyzed protein. Jadi beda sama yang tadi ya. Kalau beda tadi yang kan mengobati, kalau tadi kan extensive hydrolyzed itu kan protein. Kalau yang sudah pasti dia alergi itu dok. Kalau ini sebelum dia ketahuan alergi kita cegah dulu dengan itu. Iya, seperti itu. Alergi tadi dok. Nah, alergi tadi apa? Semacam apa alergi yang boleh tidak tadi dok. Jadi kita harus bagaimana supaya kita tidak membatasin anak-anak tetap tadi gizi tetap jalan, anak-anak juga tetap bisa menikmati dunianya. Betul. Gitu dok. Ya, jadi tetap kita berikan sesuai gizi seimbang ya, karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral tetap diberikan semua. Dan yang paling banyak menyebabkan alergi adalah protein. Nah, protein di sini yang kita harus hati-hati, tapi bukan berarti
nggak boleh minum susu ya, dia kan nggak mungkin. Kasihan Jadi tetap ya, Dok. harus dicoba dulu. Tapi kalau misalnya dia ada resiko alergi, tadi orang tuanya alergi, ya udah Bu, berarti kalau misalnya bisa dapat ASI ya ASI ya. Tapi kalau nggak bisa, Ibu pakai susunya yang khusus tadi yang untuk pencegah alergi seperti itu. Nah, susu pencegah alergi tadi, Dok, itu wajib nggak sih, Dok, untuk bayi yang baru lahir? Kalau bicara wajib enggak ya. Kalau misalnya dia bisa ASI, ya lebih baik kan ASI saja. Iya, gitu, benar-benar. seperti itu. Tapi kalau tadi dengan saya tekankan di sini bahwa bayi-bayi yang tidak beruntung mendapatkan ASI, nah monggo baru diberikan susu yang untuk pencegahan PHP. PHP, Ya. oke. Mams boleh bisa cari info nih tentang kalau mungkin yang tadi ya belum beruntung tidak mendapatkan ASI, bisa pakai PHP ya, Dok ya. Nah, Dari partial hydrolyzed protein. Jadi sama dari protein susu sapi, tetapi dia sudah dipecah-pecah proteinnya. nah itu aman banget buat mams di rumah yang pengen aman supaya para bayi-bayinya aman dari alergi tadi ya. Dok, ada saran nggak nih, Dok, buat mams di rumah nih supaya tidak anak-anaknya supaya tidak terkena alergi seperti apa nih, Dok? Baik, jadi kita harus mendeteksi. Jadi kalau di dokter anak itu ada kartu deteksi dini alergi ya. Tadi mencari tahu apakah ada resiko alergi pada anak tersebut, itu diberikan tadi kartu deteksi dini. Apakah orang tuanya alergi, apakah saudara kandung alergi gitu. Nah, nanti setelah misalnya dia, oh ini resiko tinggi nih, dua-duanya orang tuanya alergi semua, ya mungkin dia sekitar 70% ini anaknya alergi. Nah, diberikan edukasi atau penjelasan ke orang tuanya, Bu, sebaiknya ya nanti pas lahir diberikan ASI eksklusif, kemudian Ibu hindari pajanan-pajanan yang sekiranya seperti zat kimia, misalnya nih ya, minyak kayu putih itu juga tetap harus hati-hati. Oh gitu, Dok. Sorry ya. Nggak apa-apa, Dok, kan nggak merek. Nggak apa-apa, boleh minyak kayu putih kan, minyak tulang kayu putih kan nggak merek, nggak apa-apa. Gitu ya? Atau merek yang ini boleh, Dok. Kalau yang ini boleh ya. Iya, pakai dudul boleh, Dok. Istilahnya tetap kita harus sama zat-zat kimia tetap harus hati-hati. Sabun pun tadi juga seperti Oh itu. iya tadi kayak saya tadi ya, Dok ya. Merek-merek tertentu itu nggak bisa seperti itu. Terus tadi pada saat hamil itu dia tidak mengurangi pajanan terhadap rokok. Saya nih si ayahnya perokok, ya lebih baik di stop. Iya, lebih baik sayang anak, sayang istri gitu ya, Dok ya. Didengerin ya. Banyak perokok ya. Nah ini pura-pura nggak denger, Dok, pura-pura pakai headset. Aku nggak denger, aku pakai masker gitu, Dok. Harus hati-hati. Jadi zat-zat yang berbau zat kimia tadi, misalnya lotion itu juga ya. Oh, lotion juga termasuk, Dok? Ada juga yang tidak tahan terhadap lotion tertentu. Padahal lotion itu kan melembabkan biar kita nggak, misalnya kayak saya alergi tadi sabun, biar dia lembab kan pakainya lotion gitu, enggak juga, Dok? Ada seperti, jadi gini, kulit alergi itu memang kulitnya kering sekali. Jadi ada memang yang bisa dengan lotion tertentu dan harus pakai lotion gitu. Tetapi kalau memang misalnya dia tidak kering sekali, ya sebaiknya alami aja, itu lebih baik sih. Terutama tadi ya, Dok ya, untuk masalah susu tadi ya, Dok ya. Alergi susu bisa dihindari dengan mengkonsumsi PHP. Kemudian alergi bisa dihindari dengan dengan tes tadi ya, tes alergi. Dan yang terakhir adalah alergi bisa dihindari dengan misalnya sudah tahu alergi A, ya tidak melakukan alergi atas tersebut, jadi tidak bisa menimbulkan menimbulkan alergi itu untuk muncul kembali ke anak-anak bunda semua gitu ya. Oke, terima kasih, Dokter, untuk waktunya. Semoga sharing kita kali ini bisa memberikan informasi untuk mams di rumah biar lebih hati-hati, lebih aware sama anak-anak, biar lebih aman dalam memberikan makanan juga hidangan buat putra-putri di rumah ya, Dok ya. Terima kasih, sampai ketemu lagi.